Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang pertama, puji dan syukur. Alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita nikmat yang tidak terkira banyaknya. Sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dibuka hati kita untuk mau menghadiri majelis Jumat yang Allah perintahkan, juga mengamalkan berbagai macam ibadah yang menjadi perintah dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur setahun yang lalu, selepas bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau pertemukan kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Doa itu terkabul jamaah sekalian. Hari ini sudah kurang lebih 1 pekan kita memasuki bulan Ramadan. Permintaan kita setahun yang lalu dikabulkan oleh Allah. Maka tidak ada yang lebih pantas selain kita bersyukur kepadanya. Marilah kita isi Ramadan yang mulia ini dengan ibadah dan berbagai kebaikan yang semaksimal mungkin. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang Allah masih memberi kita kesempatan berikutnya. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah. Kita juga memperbanyak doa sholawat untuk beliau. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesejahteraan, kemuliaan, sholawat dan salam selalu Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti beliau. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di dalam majelis Jumat siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan pada seluruh jamaah untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semakin sungguh-sungguh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengerjakan yang Allah izinkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Di bulan Ramadan ini banyak sekali amal yang dituntunkan. Dan bulan Ramadan ini juga punya banyak gelar. Kadang disebut sebagai Syahrul Rahmah, Syahrul Hidayah, Syahrul Maghfirah. Kalau menilik rangkaian ayat-ayat Ramadan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, ada satu ayat yang fokus
memberikan sinyal kepada kita untuk berdoa kepadanya, yaitu di ayat 186. Maka layak juga bulan ini kita sebut sebagai bulan berdoa atau syahrud doa. Allah berpesan kepada kita di dalam 186 Al-Baqarah tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka, wa idza, dan apabila sa'ala, bertanyakah kepadamu Muhammad. Siapa yang bertanya? Ibadi, hambaku. Bertanya tentang apa dia? Anni, bertanya tentang aku. Maka jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib, aku itu dekat. Allah mengikrarkan bahwa Allah dekat dengan hamba-hambanya. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa kedekatan Allah dengan hambanya itu aqrabu min hablil warid. Aqrabu, lebih dekat, min hablil warid, dari urat nadi. Ada yang menerjemahkan sebagai urat leher. Kalau urat-urat itu nempel di badan kita, lalu Allah lebih dekat lagi daripada urat-urat itu, maka tentu Allah itu sangat dekat dengan diri kita, bahkan mungkin di dalam hati kita. Karena dekatnya itu, maka Allah juga berjanji akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Ujibu da'watad da'i. Ujibu, aku akan menjawab da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Jamaah rahimakumullah. Di akhir ayat ini Allah memberikan syarat. Allah berjanji, aku akan kabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Doanya hamba-hambaku aku akan kabulkan. Tetapi ada catatannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Catatannya ada dua. Yang pertama, falyastajibu li, hendaklah mereka yang berdoa itu mau menjawab seruanku. Apa itu menjawab seruan? Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Ini juga bisa dijelaskan dalam dua pengertian. Beriman kepadaku yang pertama adalah dia percaya, dia tidak musyrik, betul-betul iman, dia berdoa kepadaku dan tidak berdoa dengan yang lain. Ada yang kemudian memberikan penjelasan bahwa yu'minu bi, dia beriman kepadaku, adalah kita juga sambil berdoa itu berprasangka baik bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan, ana inda dzanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Aku inda dzanni, sesuai dengan prasangka inda dzanni 'abdi, hambaku bi, terhadapku. Jadi Allah memerintahkan sambil berdoa kita juga diikuti dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tentu setelah kita menjawab seruan-seruannya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan kita beriman sepenuhnya. Tidak diikuti doa kita itu dengan kemusyrikan atau minta juga kepada yang lain, itu akan menghalangi doa kita. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini dipertegas lagi dengan sebuah hadis yang bisa dilihat dalam kitab hadis Arba'in. Di dalam sebuah hadis, kalau tidak salah di nomor ke-10, nanti bisa dicek lagi, yang kurang lebih berisi begini. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Lalu Allah memerintahkan pada para rasul dan orang yang beriman untuk makan makanan yang halal. Nah, di akhir hadis ini Rasul menceritakan, summa dzakara rajula, kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki, yutilu safaro,
yang sedang perjalanan jauh. Jadi safarnya towil, yutilu safar, perjalanannya jauh. Ash'asa, rambutnya kusut, wa aghbaro, dan badannya lusuh. Yamuddu yadai, dia menengadahkan tangannya ilas sama ke langit. Lalu berucap, ya Robbi, wahai Allah, wahai Allah. Maksudnya laki-laki yang sedang musafir, jauh sampai kusut dan lusuh tadi itu berdoa. Tetapi wa mat'amuhu haramun, makanan dia itu makanan yang haram. Wa masyrabuhu haramun, minumannya juga minuman yang haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa ghudiya, dan dia kenyang bil harami, dengan yang haram-haram. Rasul menutup hadis ini dengan sebuah pertanyaan. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya bisa dijawab kalau keadaannya demikian? Hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Dengan orang yang sedang musafir ini makan makanan haram, minum minuman haram, itu artinya dia tidak menjawab seruan Allah. Dia tidak meninggalkan larangan. Dia tidak mengikuti perintah. Dan Allah juga tadi di awal, Allahu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesuatu yang haram itu sesuatu yang tidak baik, maka bagaimana mungkin doa orang yang tidak baik itu sampai kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, dari ayat Al-Baqarah 186 dan dilengkapi dengan hadis riwayat Muslim tadi, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan pada seluruh jamaah, mari kita memanfaatkan waktu yang istimewa ini di bulan Ramadan untuk berdoa kepada Allah. Apa saja yang menjadi kebutuhan kita, tentu doa-doa yang baik untuk kebaikan kita dunia maupun akhirat. Nah, supaya doa kita terkabul di waktu yang istimewa ini, mari kita juga sambut perintah-perintah Allah itu dengan kita laksanakan maksimal, kita jauhi larangan-larangan Allah, kita tinggalkan, dan kita berdoa dengan penuh keyakinan tanpa diikuti kemusyrikan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan menjawab doa kita. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.